Di antara berbagai objek desain yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, bangku taman mungkin merupakan salah satu yang paling sering kita jumpai, tetapi tidak banyak yang menaruh perhatian. Bangku taman ini tidak mencolok, tidak dipenuhi teknologi-teknologi modern, dan seringkali hanya menjadi bagian dari latar sebuah taman atau ruang publik. Namun menariknya, ketika seseorang merasa lelah setelah berjalan cukup jauh atau sebuah aktivitas yang rumit, bangku taman justru menjadi sesuatu objek yang paling dicari. Kehadirannya mampu menghadirkan rasa lega dan nyaman melalui fungsi yang sangat sederhana, yaitu menyediakan tempat untuk duduk. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Agatha Silalahi Sidebang, kelas 2025 DKVC dengan NIM 25021264103. Melalui video ini saya akan mengkaji bangku taman sebagai objek estetis. Pertanyaan yang ingin saya jawab secara garis besar adalah, mengapa bangku taman dapat dianggap sebagai objek yang estetis meskipun bentuk dan fungsinya terlihat sangat sederhana? Baiklah, secara fisik, bangku taman merupakan fasilitas publik yang dirancang untuk digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Bangku ini umumnya ditempatkan di taman kota, jalur pedestrian, maupun ruang terbuka hijau seperti sarana beristirahat. Pada tingkat paling dasar, fungsi atau utility bangku taman sangat jelas, yaitu sebagai tempat duduk. Namun menurut John Hesketh, dalam konsep utility dan significance, desain tidak hanya bekerja pada tingkat fungsi, tetapi juga pada tingkat makna. Disinilah bangku taman menjadi lebih menarik untuk dikaji lebih dalam. Jika utility bangku taman adalah menyediakan tempat untuk duduk, maka significance atau maknanya jauh lebih luas. Bangku taman dapat menjadi tempat seseorang untuk menunggu, membaca, beristirahat, atau sekedar menikmati suasana sekitar. Bahkan bangku dapat menjadi saksi percakapan, pertemuan, perpisahan, maupun momen-momen refleksi yang membekas dalam ingatan seseorang. Dengan kata lain, fungsi bangku mungkin sama bagi semua orang, tetapi maknanya dapat berbeda bagi setiap individu. Dalam perspektif estetika terapan, kualitas estetis sebuah desain tidak hanya ditentukan oleh keindahan visual saja, tetapi juga oleh kemampuannya menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Dan sebuah desain yang baik merupakan perpaduan antara fungsi, pleasantness, dan estetika. Ketiga aspek tersebut dapat ditemukan tentunya pada objek bangku taman. Fungsi bangku taman terpenuhi karena menyediakan tempat untuk beristirahat, dan unsur pleasantness muncul melalui kenyamanan yang dirasakan pengguna. Sedangkan aspek estetika hadir melalui bentuk material serta hubungannya dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, nilai estetis bangku taman tidak hanya terletak pada penampilannya, tetapi juga pada keterikatan antara fungsi, kenyamanan, dan pengalaman yang dihadirkannya. Pandangan tersebut tentunya sejalan dengan pemikiran John Dewey dalam Art as Experience. Dewey berpendapat bahwa pengalaman merupakan inti dari estetika. Sebuah objek menjadi estetis bukan hanya karena tampilan yang indah, tetapi karena mampu menghasilkan pengalaman yang bermakna bagi individu. Dalam konteks ini, pengalaman menemukan bangku taman setelah berjalan jauh atau melakukan aktivitas yang panjang menunjukkan bagaimana sebuah objek sederhana dapat menghadirkan pengalaman estetis yang bermakna. Untuk memahami lebih jauh kualitas estetis bangku taman, kita dapat melihatnya melalui prinsip-prinsip desain yang dikemukakan oleh Paul Heckardt. Jadi, menurut Paul Heckardt, sebuah desain yang baik tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu bekerja secara efektif, mudah diterima oleh pengguna, dan memberikan pengalaman yang positif. Dan prinsip pertama adalah maximum effect for minimum means. Secara sederhana, prinsip ini menjelaskan bahwa sebuah desain mampu memberikan dampak yang besar melalui cara yang sederhana. Bangku taman ini merupakan contoh yang sangat tepat untuk prinsip ini. Dengan konstruksi yang relatif sederhana berupa rangka dan bidang duduk, bangku mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Ia tidak membutuhkan teknologi yang kompleks, tetapi tetap mampu meningkatkan kualitas pengalaman ruang publik. Prinsip kedua adalah unity in diversity. Prinsip ini menjelaskan bagaimana
berbagai unsur yang berbeda dapat berpadu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Dan bangku taman ini umumnya tersusun dari berbagai elemen yang berbeda, seperti kayu, logam, beton maupun kombinasi bentuk lengkung atau bentuk garis lurus. Meskipun terdiri atas unsur-unsur yang beragam, keseluruhan elemen tersebut tetap dapat membentuk satu kesatuan visual yang harmonis tentunya. Prinsip ketiga adalah most advanced yet acceptable. Prinsip ini menjelaskan bahwa sebuah desain dapat terus berkembang dan berinovasi tanpa kehilangan bentuk yang sudah akrab bagi penggunanya. Bangku taman terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Material menjadi lebih tahan cuaca, bentuk menjadi lebih ergonomis, dan konstruksi menjadi lebih efisien. Namun perubahan tersebut tetap mempertahankan bentuk dasar yang mudah dikenali masyarakat tentunya. Pengguna tidak perlu mempelajari cara menggunakan bangku taman karena desainnya tetap terasa familiar meskipun mengalami inovasi. Prinsip keempat adalah optimal match. Prinsip ini menekankan pentingnya keselarasan pengalaman yang diterima pengguna melalui berbagai indera. Pengalaman menggunakan bangku taman tidak hanya melibatkan penglihatan saja. Pengguna melihat bentuk bangku, merasakan teksturnya, serta menikmati suasana lingkungan di sekitarnya. Berbagai sensasi tersebut bekerja secara bersamaan dan menghasilkan pengalaman yang menyenangkan. Hal yang paling menarik adalah bahwa kualitas estetis bangku taman tidak terletak pada kemewahan ataupun kompleksitas bentuknya. Justru kesederhanaannya yang mampu membuat bangku taman menjadi lebih efektif. Dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh objek-objek spektakuler dan teknologi canggih, tentunya bangku taman ini menunjukkan bahwa desain yang baik tidak selalu harus menarik perhatian secara berlebihan. Terkadang, desain yang paling berhasil adalah desain yang mampu hadir secara sederhana, namun memberikan dampak yang mendalam bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa bangku taman merupakan objek estetis yang berhasil memadukan utility dan significance secara seimbang. Bangku taman tidak hanya memenuhi fungsi praktis sebagai tempat duduk, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi penggunanya. Sekian video presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.